Peristiwa ini aku alami di tahun 2000. Sebut saja namaku Edi. Pada saat itu, aku masih kuliah di semester 3 di salah satu universitas yang ada di kotaku. Aku juga masih tinggal bersama orang tuaku dan satu orang kakak laki-lakiku. Rumah orang tuaku ini berdekatan sekali dengan rel kereta api. Jaraknya kurang lebih sekitar 12 meter. Di seberang rumahku setelah rel kereta api, itu ada kebun singkong sepanjang 250 meter. Dan di belakang kebun singkong tersebut, sekitar 30 meter, barulah ada rumah-rumah warga. Di sebelah kiri rumahku, itu ada warung kopi yang biasa digunakan oleh warga sekitar untuk berkumpul. Setelah warung kopi, ada 4 rumah lagi. Dan setelah 4 rumah itu, sepanjang 20 meter, itu hanya ada lahan kosong. Setelah lahan kosong, barulah ada jalan perlintasan yang biasa digunakan orang untuk menyeberangi rel tersebut. Namun, perlintasan tersebut tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Hanya bisa dilewati oleh motor dan pejalan kaki saja. Selama aku tinggal di sana, sebenarnya tempat tersebut jarang terjadi kecelakaan. Namun, pada tahun 2000, ada suatu peristiwa. Saat itu, selepas asar, kira-kira pukul 4 sore, ada salah seorang warga, sebut saja namanya Mang Kumis. Mang Kumis biasa ngarit di dekat penyeberangan rel kereta api, karena di situ rumputnya cukup bagus. Saat Mang Kumis sedang mengarit, dia melihat ada seorang perempuan yang hendak menyeberang. Posisi perempuan itu jalannya menunduk. Lama-kelamaan, saat posisi perempuan itu berada di tengah rel, Mang Kumis mendengar ada suara kereta yang hendak lewat. Beberapa kali kereta tersebut menyalakan klaksonnya. Namun anehnya, si perempuan ini seperti tidak mendengar suara kereta api tersebut. Mang Kumis lalu bangkit. Dia lalu berteriak. Namun anehnya, si perempuan itu tetap tidak bisa mendengar suara Mang Kumis ataupun suara kereta. Hingga naasnya, tubuh perempuan itu langsung terhantam oleh kereta api. Mang Kumis yang melihat langsung kejadian tersebut langsung kaget. Dia langsung berteriak. Warga yang kebetulan sedang ada di warung kopi mendengar teriakan Mang Kumis langsung bangkit melihat ke arah Mang Kumis. Mang Kumis hanya menunjuk ke arah kereta api. Suaranya tidak jelas terdengar oleh warga. Warga belum paham apa yang dimaksud oleh Mang Kumis. Hingga akhirnya salah satu warga melihat di rel kereta api seperti ada darah. Di situ warga langsung ngeh kalau ada seseorang yang ketabrak kereta api. Bergegas sebagian warga langsung berlarian ke arah depan kereta api. Namun sesampainya di sana, mereka tidak melihat jenazah orang yang ketabrak. Dan setelah dicari, akhirnya jenazah perempuan tersebut ditemukan di kebun singkong. Jenazahnya sudah sangat mengerikan. Tubuhnya terbelah 2. Organ dalamnya sudah berantakan. Warga yang melihat itu langsung segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Singkat cerita, akhirnya evakuasi jenazah perempuan itu sudah selesai. Perempuan tersebut bukanlah warga setempat, melainkan seorang tamu yang akan main ke sahabatnya yang ada di kampung tersebut. Setelah dikembalikan ke orang tuanya, situasi di kampung seperti biasa. Karena itu kejadian pertama kalinya ada kecelakaan. Warga belum sadar kalau itu menjadi awal mula teror di tempatku. Malam pertama setelah kejadian tersebut, tak ada yang aneh. Warga pun masih nongkrong di warung kopi yang berada di sebelah rumahku. Padahal tempat ditemukannya mayat perempuan tersebut
itu tidak jauh dari seberang rumahku. Sekitar 5 meter ke sebelah kiri dari seberang di kebun singkong. Disitulah jenazah perempuan tersebut ditemukan. Aku yang waktu itu memang tidak terlalu menghiraukan kejadian tersebut. Menganggap biasa saja. Walaupun memang belum pernah ada kejadian di tempat tersebut yang kecelakaan. Namun, pada malam ketiga, di situ mulai ada kejadian yang aneh. Sekitar pukul 8:30 malam, waktu itu di warung kopi di dekat rumahku, ada beberapa bapak-bapak yang sedang berkumpul. Aku dan kakakku juga sedang berada di teras rumah. Sambil berbincang, aku bermain gitar. Dan pandanganku mengarah ke arah kebun singkong. Saat itu ada kereta lewat. Dan lampu dari kereta tersebut menyinari ke arah kebun singkong. Di situ, aku seperti melihat ada sesosok yang berdiri. Waktu itu aku masih samar melihatnya. Namun saat kereta sudah dekat, kulihat sosok itu seperti manusia. Dia berdiri menggunakan tangan, rambutnya panjang. Tapi yang lebih mengerikannya, tubuh dari perut ke bawahnya itu tidak ada. Jadi hanya dari perut sampai kepala dengan kedua tangan tanpa adanya kaki. Saat aku ingin memastikan lebih detail, pandanganku ketutup oleh kereta yang lewat. Saat kereta sudah selesai lewat, aku lihat kembali. Sosok itu sudah tidak ada. Aku coba lihat sekeliling. Sosok itu benar-benar sudah tidak ada. Jadi aku anggap itu hanya halusinasi saja. Setelah itu, aku kembali berbincang dengan kakakku sambil tangan tetap memainkan gitar. Sekitar setengah jam kemudian, mendadak, lampu di rumahku dan beberapa rumah di tetanggaku mati. Beberapa bapak-bapak yang berada di warung langsung keluar. Saat keluar, bapak-bapak di sana seperti mencoba menajamkan telinga. Sedangkan waktu itu aku belum tahu apa yang didengarkan oleh para bapak-bapak di sana. Dan saat aku memetik gitar, si bapak yang keluar dari warung itu langsung memberi isyarat supaya aku diam. Aku pun diam. Aku coba mendengarkan. Saat aku coba dengarkan, seperti ada suara perempuan yang meminta tolong. Suaranya benar-benar lirih. Tapi kami masih belum tahu dari mana sumber suara tersebut. Para bapak-bapak yang di warung itu sudah mulai ke arah jalan mendekat ke arah rel. Mereka seperti mencari sumber suara. Dan tak berapa lama aku mendengar seperti ada sesuatu yang diseret di kerikil di dekat bantalan rel. Suaranya terdengar jelas. Tapi karena waktu itu suasana gelap, kami tidak bisa melihat dari mana sumber suara tersebut. Hingga tak berapa lama, ada kereta api yang lewat. Disitulah kami melihat dengan jelas. Ada sesosok makhluk yang sedang merangkak di kerikil di pinggiran rel kereta api. Sosok itu benar-benar mengerikan. Badannya benar-benar hancur. Mukanya sudah tidak beraturan. Tubuh bagian bawahnya itu sudah tidak ada. Dia merangkak dengan kedua tangan yang sudah patah. Dan dari perut bawahnya itu masih mengucur darah. Mukanya benar-benar mengerikan. Kami semua yang melihat penampakan seperti itu langsung berlarian tak tentu arah. Aku langsung masuk ke dalam rumah diikuti oleh kakakku. Bapak-bapak yang bersamaku berlarian entah kemana. Saat masuk ke dalam rumah, bapakku yang waktu itu hendak menyalakan lilin kaget. Dan menanyakan kenapa aku masuk seperti itu. Aku belum bisa berbicara. Akhirnya kakakku menceritakan apa yang dia lihat. Bapak waktu itu tidak percaya. Di rumahku, jendela yang mengarah ke arah rel kereta api hanya ada di kamarku. Bapak berjalan masuk ke kamarku. Dia buka gordeng.
Bapak ngintip di sana. Karena situasi di luar gelap, Bapak tidak bisa melihat apa-apa di luar. Bapak tutup kembali gorden dan kembali kepadaku dan kakakku yang berada di ruang tengah. Di situ Bapak buka pintu dan keluar. Aku dan kakakku sempat menahannya, tapi Bapak kekeh waktu itu keluar rumah. Saat keluar, tiba-tiba Bapak langsung berlari masuk ke dalam. Dari mukanya terlihat sangat ketakutan. Bapak langsung kunci pintu. Aku bertanya ke Bapak, "Pak, kenapa?" Bapak hanya menunjuk. Dan tak berapa lama, di luar, di dekat rumahku, aku seperti mendengar ada sesuatu yang berangkat. Gesekan tubuh antara batu dan tanah itu terdengar jelas. Dan suara itu seperti mendekat ke arah rumahku. Aku dan kakakku langsung tegang waktu itu, termasuk bapakku. Dan tak berapa lama, tepat di luar, kami semua mendengar seperti ada suara rintihan perempuan. Setelah suara rintihan dan tangisan perempuan tersebut, pintu rumah kami seperti diketuk. Kami semua terdiam, menatap ke arah pintu waktu itu. Suara ketukan itu hanya 3 kali. Setelah itu, suara ketukan, suara tangisan, dan suara rintihannya itu hilang. Bapak memberikan isyarat kepada kami semua untuk masuk ke kamar masing-masing. Aku waktu itu yang ketakutan tidak mau tidur di kamar. Jadi aku tidur bersama kakakku di kamar kakak. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Saat esok hari, beberapa rumah di dekat rumahku geger. Katanya tadi malam rumah mereka diketuk oleh sesuatu. Apalagi warung yang berada di sebelah rumahku, sebut saja warung Pak Salim. Katanya istrinya melihat ada sesosok makhluk yang merangkak. Dia mendekat ke arah pintu rumahku. Setelah dari pintu rumahku, sosok tersebut merangkak ke arah warung Pak Salim. Waktu itu, Ibu Salim langsung masuk. Dia sangat ketakutan bersama Pak Salim waktu itu. Dan beberapa rumah warga yang berada di sekitar rumahku juga, mereka menceritakan hal yang sama. Walaupun mereka tidak melihat wujudnya langsung. Hanya Bu Salim dan bapakku yang melihat wujudnya secara dekat. Dan rumah yang diketuk oleh sosok tersebut, itu rumah yang berada di pinggiran rel kereta api. Sedangkan rumah yang di belakang rumahku, itu tidak diketuk sama sekali. Malam harinya, selepas Isya, situasi di desaku benar-benar sepi, khususnya di dekat rel kereta api. Warung Bu Salim yang biasanya rame, sekarang benar-benar sepi. Pak Salim juga langsung menutup warung tersebut. Aku juga tidak berani keluar waktu itu. Ketika pukul 9:30 malam, entah kenapa aku tidak bisa tertidur waktu itu. Malahan di dalam ingatanku, masih terbayang jelas saat aku melihat samar-samar sosok tersebut. Beberapa kali aku coba palingkan pikiranku, tapi tetap saja masih terlintas. Hingga akhirnya, sekitar 5 menit kemudian, aku mendengar kembali suara. Suara sesuatu yang diseret di tanah. Di situ, jantungku langsung berdebar kencang. Aku langsung masuk ke dalam selimut. Telingaku seakan menajam dengan sendirinya. Dan tiba-tiba suara jendela kamarku seperti diketuk oleh sesuatu. Suaranya pelan tapi jelas. Dek, dek, dek.
Aku diam. Aku berusaha tidak bersuara sama sekali. Dan tak berapa lama, suara ketukan itu disusul dengan suara tangisan. Dan suara tangisan itu berada tepat di balik jendela kamarku. Setelah mendengar suara tangisan itu, jantungku benar-benar seakan mau copot. Karena aku yakin sosok setan itu berada di luar jendela kamarku. Aku hanya bisa pasrah dan bersembunyi di dalam selimut tanpa bisa berbuat apa-apa. Hingga akhirnya suara itu menghilang. Bergegas waktu itu aku langsung turun dari ranjangku dan berjalan ke arah kamar kakakku. Saat itu, posisi pintu kamar kakakku dikunci. Aku ketuk beberapa kali. Entah kakakku sengaja tidak membuka atau dia tertidur pulas. Posisi waktu itu aku lama nunggu di depan pintu kamar kakakku. Hingga tak berapa lama, aku mendengar kembali suara. Tolong, tolong, tolong. Aku langsung terdiam. Suara itu berasal di depan pintu rumahku. Aku langsung diam. Aku ketuk pelan pintu kamar kakakku, berharap dia mau membukanya. Namun parahnya, kakakku tidak mau membuka sama sekali. Di situ aku benar-benar bingung. Sedangkan posisi kamarku ini berdekatan sekali dengan pintu utama. Sedangkan suara tersebut berasal di depan pintu utama. Tolong, tolong. Lama-kelamaan, saking takutnya, akhirnya aku bersembunyi di bawah meja yang berada di ruang tamu. Aku telungkupkan wajahku ke lantai. Aku berdoa dengan doa yang aku bisa. Sambil jantungku terus saja berdebar dengan kencang. Hingga akhirnya, suara itu menghilang. Pas suara itu menghilang, bergegas aku langsung bangkit dan berlari ke kamar. Di kamar, aku langsung bersembunyi di balik selimut. Hingga akhirnya malam itu aku bisa tertidur. Pagi harinya aku mendengar rumah-rumah yang di pinggir rel kereta api mengalami kejadian yang sama. Bahkan yang parahnya yang dialami oleh rumah ketiga setelah rumahku. Kebetulan waktu itu si ibu pemilik rumah dia ingin pergi ke kamar mandi. Kamar mandi si ibu ini berdekatan sekali dengan jalan yang berbatasan dengan rel kereta api. Saat sedang di dalam kamar mandi, si ibu itu merasakan tembok kamar mandinya ini seperti dipukul oleh sesuatu. Pukulannya berulang-ulang. Hingga tak berapa lama, suara tangisan perempuan mulai terdengar di pinggir kamar mandinya. Si ibu tersebut yang posisi sedang di kamar mandi sudah sangat ketakutan. Dan tak berapa lama, suara tangisan itu berubah menjadi suara minta tolong. Si ibu yang merasakan badannya sudah sangat lemas, akhirnya langsung jatuh tak sadarkan diri. Hingga akhirnya beliau ditemukan oleh suaminya saat waktu subuh. Warga mulai bingung apa penyebab sosok makhluk ini gentayangan. Apa ada bagian tubuh korban yang tertinggal? Beberapa warga coba mencari, menyisir dari tempat kejadian sampai tempat ditemukannya korban. Tapi mereka tidak menemukan ada bagian tubuh korban yang tertinggal. Merasa tak ada hal yang bisa dilakukan kembali, para warga akhirnya pasrah dan setiap malam selepas Isya, khususnya rumah di sederetan rel kereta api itu benar-benar sepi. Tak ada warga yang berani keluar rumah. Warung Pak Salim pun tutup selepas Isya. Dan pada hari ke-7, waktu itu, ada seorang penjual nasi goreng yang biasa keliling ke kampung kami. Sebut saja namanya Mas Rudi.
Mas Rudi ini biasanya keliling per minggu. Jadi 1 minggu di kampungku, 1 minggu di kampung orang lain. Waktu itu dia sepertinya tidak mengetahui apa yang terjadi di tempatku. Tepat pukul setengah 9 malam, posisi waktu itu aku juga belum tidur. Aku mendengar suara kentongan nasi goreng dari Mas Rudi ini. Aku langsung terdiam kan. Suara kentongan itu ada sekitar 10 menit. Sudah 10 menit, tahu-tahu tidak terdengar kembali. Waktu itu aku berpikir mungkin Mas Rudi sudah pergi. Namun saat pagi hari, warga geger. Mas Rudi ditemukan tidak sadarkan diri di dekat kebun singkong. Sedangkan gerobaknya berada di jalan di dekat rumahku. Setelah siuman dan cukup tenang, Mas Rudi menceritakan kalau tadi malam saat dia menabuh kentongan, dia melihat ada sosok perempuan yang berdiri. Perempuan itu melambaikan tangannya ke arah Mas Rudi. Mas Rudi berpikir mungkin itu pelanggan yang mau beli. Mas Rudi menghampirinya. Saat sudah dekat, perempuan itu memang terlihat cantik. Dia pesan nasi goreng. Mas Rudi lalu membuatkan. Saat membuatkan nasi goreng ini, Mas Rudi seperti mencium ada aroma bau busuk yang cukup menyengat. Mas Rudi pikir mungkin itu bangkai tikus, jadi Mas Rudi fokus saja memasak. Namun lama-kelamaan bau ini cukup mengganggu. Mas Rudi coba mencari sumber bau tersebut karena dia sudah tidak nyaman. Saat dia mencari, sumber bau tersebut seperti berasal dari sosok perempuan yang membeli nasi goreng ini. Karena merasa takut tidak sopan, Mas Rudi diam kan. Dia lanjutkan kembali bikin nasi goreng. Setelah selesai, nasi goreng dibungkus dan hendak diberikan di situ. Saat tangan sosok tersebut memegang bungkusan nasi goreng, tiba-tiba dari bagian perutnya itu putus dan terjatuh tepat di depan Mas Rudi. Mas Rudi yang waktu itu masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat, masih terdiam. Hingga tiba-tiba sosok tersebut langsung memegang kaki Mas Rudi. "Tolong, Pak." Di situ Mas Rudi langsung kehilangan kesadaran. Waktu itu Mas Rudi sadar betul. Posisi dia tidak sadar itu dekat sekali dengan rumahku. Tapi kenapa ketika dia ditemukan warga, dia berada di dekat kebun singkong? Lokasi ditemukannya Mas Rudi, warga di sana coba mencari kembali, siapa tahu ada bagian tubuh korban yang tertinggal. Namun tetap saja mereka tidak menemukan apa yang dicari. Kejadian yang menimpa Mas Rudi ini akhirnya mulai terdengar sampai ke desa sebelah. Warga dari desa lain mulai takut untuk melewat ke arah desa kami, khususnya pada malam hari. Mereka khawatir kalau mereka ketemu dengan sosok menakutkan tersebut. Beberapa hari kemudian, tiap malam masih terdengar teror seperti itu. Suara ketukan, suara minta tolong, suara tangisan. Kami berusaha tidak menghiraukan, walaupun jujur saja kami mulai geram. Hingga pada hari keempat setelah Mas Rudi mengalami teror, waktu itu pagi-pagi ibu-ibu sedang berkumpul. Ada salah satu ibu-ibu yang rumahnya keempat dari rumahku di sebelah kanan. Sebut saja namanya Ibu Santi. Ibu Santi ini mempunyai anak seumuranku bernama Rama. Bu Santi tak sengaja keceplosan, dia bercerita. Dari mulai awal teror katanya sosok gentayangan itu masuk ke dalam rumah Bu Santi. Ibu-ibu coba memancing apa yang terjadi. Menurut Bu Santi, kejadian yang menimpa Mas Rudi ini akhirnya mulai terdengar sampai ke desa sebelah. Warga dari desa lain mulai takut untuk melewat ke arah desa kami, khususnya pada malam hari. Mereka khawatir
kalau mereka ketemu dengan sosok menakutkan tersebut. Beberapa hari kemudian, tiap malam masih terdengar teror seperti itu. Suara ketukan, suara minta tolong, suara tangisan. Kami berusaha tidak menghiraukan, walaupun jujur saja kami mulai geram. Hingga pada hari keempat setelah Mas Rudi mengalami teror, waktu itu pagi-pagi ibu-ibu sedang berkumpul. Ada salah satu ibu-ibu yang rumahnya keempat dari rumahku di sebelah kanan. Sebut saja namanya Ibu Santi. Ibu Santi ini mempunyai anak seumuranku bernama Rama. Bu Santi tak sengaja keceplosan, dia bercerita. Dari mulai awal teror, katanya sosok gentayangan itu masuk ke dalam rumah Bu Santi. Ibu-ibu coba memancing apa yang terjadi. Menurut Bu Santi, tepat hari kelima setelah ditemukannya jenazah perempuan tersebut, Bu Santi waktu itu ingin pergi ke air. Saat dia masuk ke dapur, dapurnya ini berbentuk lorong ke arah kamar mandi. Di lorong tersebut, Bu Santi melihat ada sesosok makhluk yang berdiri. Posisinya waktu itu lampu dimatikan. Dan saat lampu dinyalakan, tampak jelas sosok tersebut berdiri menatap ke arah Bu Santi. Sosok itu langsung merangkak mendekat ke arah Bu Santi. Bu Santi ingin berteriak, tapi mulutnya seakan terkunci. Akhirnya Bu Santi langsung tak sadarkan diri. Itu teror pertama. Bu Santi lalu melanjutkan ceritanya. Besok malamnya, saat itu Bu Santi dan suaminya sedang tidur di kamar. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan. Dari kamar anaknya terdengar suara teriakan. Bergegas Bu Santi lalu membangunkan suaminya. Ayahnya Rama langsung loncat dari kasur dan berlari ke arah kamar anaknya. Namun posisi pintunya ini dikunci dari dalam. Beberapa kali ayahnya Rama menggedor-gedor pintu tersebut. Namun tak kunjung dibuka oleh Rama. Hingga akhirnya bapaknya Rama ini mendobrak pintu tersebut. Saat didobrak, terlihat Rama sedang duduk sambil ketakutan. Wajahnya ini tampak pucat. Pandangannya mengarah ke arah pojokan kamar. Bergegas waktu itu, ayahnya langsung menyalakan lampu. Dia melihat sekeliling, tak ada apapun di sana. Beberapa kali dia tanya kepada Rama, namun Rama masih tetap diam. Setelah setengah jam kemudian, Rama sudah cukup tenang. Dia lalu menceritakan apa yang dia alami. Waktu itu, Rama sedang mendengarkan musik di Walkman kesayangannya. Dan tiba-tiba, dia mencium ada aroma bau amis di kamarnya. Rama lalu bangkit. Dan saat dia melihat ke arah pojokan kamar, tampak ada sosok perempuan yang sedang tiduran dan kepalanya ini menatap ke arah Rama. Posisi kamar waktu itu gelap. Dan tak berapa lama, sosok tersebut mulai merangkak mendekat ke arah Rama. Rama langsung kaget. Karena ketika dekat, wajah perempuan itu terlihat jelas. Wajahnya rusak. Tangan kanan dan kirinya tampak patah. Sosok itu terus mendekat ke arah Rama. Hingga akhirnya sosok itu naik ke kasur dan mendekat ke arah kaki Rama. Rama langsung lompat ke pojokan kasur. Dia lipat kakinya. Namun pandangannya ini seakan dipaksa menatap sosok tersebut. Sekali Rama bisa berteriak, dan setelah itu suaranya seakan tidak bisa keluar sama sekali. Hingga akhirnya ayahnya masuk ke kamarnya. Beberapa malam kemudian sosok itu terus saja hadir di kamar Rama. Puncaknya, setelah kejadian yang dialami Mas Rudi, Rama waktu itu sedang tidur di kamarnya. Posisi bapaknya sedang nonton televisi di ruang tengah. Saat itu Rama merasakan guling yang dipeluk oleh Rama ini seakan berubah dan bergerak-gerak. Ditambah lagi
Ia merasakan bau amis yang cukup menyengat dekat sekali dengan hidungnya. Saat Rama membuka mata, sosok perempuan tersebut sudah berada di hadapan wajahnya. Dan kini terlihat sosok perempuan itu seperti marah ke Rama. Dari situ, Rama langsung berteriak sekencang mungkin hingga akhirnya dia tak sadarkan diri. Setelah sadar, dia menceritakan kepada bapaknya. Bapak dan ibunya bingung kenapa sosok tersebut menghantui Rama. Mendengar cerita dari Bu Santi, para ibu-ibu langsung curiga. Kenapa hanya Rama yang diteror sampai seperti itu? Sedangkan yang lain tidak ada. Sosok tersebut tidak pernah masuk ke dalam rumah yang lain. Kecuali rumah Bu Santi. Ada apa? Hingga akhirnya para ibu-ibu itu mulai bercerita kepada suaminya masing-masing. Tepat ketika pukul 1 siang, para bapak-bapak berkumpul. Dipanggillah si Rama. Saat sudah dipanggil, si Rama ditanya. Rama menceritakan apa yang dialami. Bapak-bapak yang lain coba menekan. Kenapa dia sampai diteror seperti itu? Di situ Rama belum mengaku. Hingga akhirnya setelah ditekan terus ditekan, dia bilang ketika dia membantu warga melihat jenazah korban, dia menemukan kalung emas. Kalung emas itu sepertinya milik korban tersebut. Rama ambil. Warga yang mendengar ucapan Rama sempat marah. Namun saat bapaknya Rama ini langsung memukuli si Rama, warga yang lain tidak tega. Langsunglah ditahan bapaknya si Rama ini. Setelah ditahan dan ditenangkan, Rama kembali ditanya. Warga menanyakan di mana kalung tersebut. Untungnya kalung tersebut belum Rama jual. Masih dia simpan di dalam lemari. Rama lalu disuruh untuk mengambil kalung tersebut. Disaksikan oleh RT dan beberapa warga. Kalung tersebut diberikan kepada RT. RT masih ingat betul teman dari almarhum perempuan ini. Ditemani oleh 2 orang warga, RT tersebut lalu pergilah menemui temannya ini. Diserahkan kalung tersebut supaya diberikan kepada keluarga almarhum. Malamnya setelah kejadian itu, teror yang menimpa desa kami benar-benar menghilang. Tapi warga masih belum berani untuk keluar rumah. Sekitar 1 minggu kemudian, barulah warga mulai berani keluar rumah. Mulai berkumpul kembali di warung kopi Pak Salim, nongkrong di depan rumah, hingga beraktivitas lainnya. Sedangkan Rama waktu itu, dia sudah tidak berani lagi keluar rumah. Orang tuanya sangat malu waktu itu. Sekitar 6 bulan kemudian, Rama dan keluarganya pergi meninggalkan desa itu, pindah entah kemana. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.